biasanya rep lu kalau ada yang mau ya akhir bulan kan rep lu ada nggak apaan biasa dana ya udah ke kontrakan aja ada ya enggak sih nangis bareng aja kalau kayak gitu. Nope. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abidin Channel. Balik lagi bersama saya Dwi dan juga Niam. Yoi, balik lagi sama gue nih di sini. Dan teman kita Arif. Di video ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing pengalaman Arif ya seputar dunia perantauan dan dunia industri ya. Dunia pekerjaan sih. Dunia pekerjaan. Nah, intinya kita sharing aja ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Oke, sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, enaknya kita kenalin dulu siapa si Arif. Ya. Oke teman-teman, kenalin nama gua Muhammad Arif Hidayat. Biasa dipanggil sih Arif apa Sarif, terserah lah bebas. Gua asal dari Tegal. Gua lulusan SMK. Gua dari SMK Muhammadiyah Keramat Tegal. Sekarang kerja di PT Astra Komponen Indonesia. Sebelumnya kerja di PT Suzuki Indomobil Motor. Terus pernah proyek juga sih. Proyek. Berarti lu lulus tahun berapa deh? Lulus gua tahun 2016. Lulus 2016. Pertama kerja di Suzuki. Proyek dulu. Proyek dulu. Waktu itu kan lulus April biasa habis ujian kan, menunggu ijazah keluar, habis lebaran baru ikut proyek, ikut saudara, terus berjalan cuma kurang lebih ya 8 bulan lah, kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Ikut proyek? Iya. Di mana proyeknya itu? Proyek di Bekasi, bengkelnya di Bekasi. 8 bulan. Iya. Lumayan lama ya. Lama lah. Iya. Kenapa nggak langsung nyari di PT apa gitu? Apa nggak? Waktu itu kan ya ada saudara yang ngajakin, jadi kan daripada ribet daftar PT juga kan waktu itu susah. Terus udah daftar nggak kepanggil lah. Terus akhirnya ada yang ngajakin saudara ikut proyek, ya udah ngikut aja daripada nganggur kan, yang penting ada penghasilan. Yoi, bener. Daripada nganggur. Mending kalau nganggurnya yang ungu-ungu. Berarti lo lulus 2016, ikut proyek, terus abis itu di Suzuki. Iya. Mobil motor. Masuk Suzuki Bulan apa itu? Masuk Suzuki waktu itu keluar dari proyek saya Desember, keluar dari proyek Desember, terus ada loker Suzuki tuh waktu itu bulan kalau nggak salah Februari saya daftar, terus pas masuk kepanggil April, diterimanya bulan April 2017 Tahun. April 2017. Berapa tahun emang di Suzuki 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2018 ya? 17 2017 masuk, habis kemarin 2019. Sekarang di PT Astra Komponen Indonesia. Di mana itu? Bogor. Di Cibitung, dia buka plant baru di Cibitung di Bekasi. Oh iya, depan LG. Iya, benar. Depan LG, tahu gua itu. Ya, ASKI tahu. Dia plan 2 ya, ibarat kata. Iya, jadi lebaran dari plant 1 yang di Bogor. Apa sih Bekasi? PT yang bikin plastik injection lah, kayak seat kalau bahasa lain sih jok ya. Terus ada juga mirror, juga ada spion. Berarti cenderung ke vendor Astra. Ini ya, roda 2 ya? Iya. Bukan ke roda 4. Apa roda 4 ada? Pasti. Yang roda 4 itu cuma mirror sama joknya alat-alat berat sih, kayak berat kayak eksavator. Tapi lebih banyak kan ke roda 2. Roda 2 seat yang kebanyakan. Astra Group ya? Bukan Astra Group, anak perusahaan Astra Otopat. Lu masuk ini? Masuk ke ASKI lah. Gua lewat BKK sih waktu itu, dari kampung. BKK
Tegal. Iya, BKK apa? kampung BKK Trimandiri waktu itu. Terima di SMA. Iya. Apa yayasan apa gimana? Dia BKK sih, jadi BKK emang nama BKK-nya Trimandiri, cuma dia waktu itu ngadain tesnya di SMK. Cuma pemberangkatannya kan dari BKK-nya itu, dari kantornya. Berarti lu daftarnya di BKK Trimandiri, tesnya di SMA gitu. Iya, di SMK. Oh, berarti Trimandiri itu bukan sekolah. Bukan. Oh. Itu nama BKK-nya. Ya buat temen-temen nih yang dari Tegal. khususnya Tegal nih, kayak kita nih teman kita Arif daftar BK daftar kerja kan BKK di mana? Di Trimandiri. Trimandiri. Dia BKK ya, BKK bukan. Tapi dia nyalurin ntar tesnya di sekolah-sekolah gitu. Berarti tesnya di sekolahnya itu. Iya. Sekolah apa itu? Di SMK NU Hasim Asyari Tarub. Sim Ashari Tarub. Apa aja tuh prosesnya tesnya? Prosesnya ya biasa, pertama psikotes, terus interview, terus MCU. Psikotes apa aja bisa? Biasanya Materinya apa aja? Di ASKI apa? Kalau di ASKI waktu itu intelijensi umum yang gambar dibolak-balik, terus Kraepelin, sama tes kepribadian waktu itu, yang pertanyaan dibolak-balik. Oh iya ada tes kepribadian ada. Tahu. Itu psikotes tuh. Psikotes. Psikotes. Pengumumannya langsung apa nunggu berapa hari? Pengumuman waktu itu nunggu 2 hari, kalau nggak salah nunggu 2 hari. Terus nunggu lagi seminggunya baru interview. Iya. Interview apa aja tuh yang ditanyain? Interview biasa perkenalan, terus pengalaman, terus keseharian, terus motivasi kerjanya apa kan, tujuan kerja, udah. Paling gitu doang sih kalau wawancara. Lolos, pengumuman lagi nunggu berapa hari lagi? Waktu itu 2 minggu apa 10 hari lah, kalau 2 minggu lah. 2 minggu. 2 minggu terus MCU, baru masuk MCU. MCU di mana? Di Tegal juga. Di Tegal juga. Di SMK Bahari juga itu. Kalau MCU di klinik waktu itu di. Oh, di klinik. Iya, Apa aja yang dites? Waktu itu dites paling ya mata, terus telinga, tenggorokan, ya itu yang mencakup dokter umum sih ya biasanya. Terus darah, urin, tinggi badan, berat badan, sama tensi darah. Urin. Terus udah itu yang dokter umum yang mencakup ke semuanya lah. Ya standar sih ya. Standar. Ya kebanyakan emang seperti itu sih. Banyak kan kalau pabrik lah rata-rata gitu. Tentang psikotes, terus wawancara, medical rata-rata gitu sebenarnya. Cuma kan Setiap PT itu beda-beda kan. Ada yang ibarat kata nih psikotesnya cuma matematika dasar gitu kan. Ada juga. Pokoknya intinya nanya-nanya lah, misalkan mau nih gue ada panggilan nih di PT lain, di PT apa gitu, nanya-nanya sharing-sharing. Kalau enggak mungkin salah satu ada di channel kita kan, teman kita yang ada kerja di PT yang mau lu intuin kan, mau didaftarin, bisa lihat konten YouTube kita. Jadi di ASKI ya. Kalau di ASKI Tesnya wawancara, psikotes, wawancara, baru medical. medical. Medical berapa hari? Medical waktu itu kalau berkas komplit sama udah siap berangkat, langsung berangkat. Waktu itu 2 hari lah, cuma habis medical Jumat, Senin langsung berangkat training. Kalau udah berkasnya komplit ya, berkas cepet juga kalau makanya kalau daftar PT nih yang penting berkas siapin komplit, jadi biar langsung dipanggil, nggak di pending kan. Saran buat teman-teman yang belum kerja atau yang masih mencari kerja. Iya bener sih. Ya emang iya, ternyata berkas biasanya pada gampangin. Kayak NPWP itu kan wajib, NPWP kan nomor pokok wajib pajak. Kalau di PT kalau nggak punya NPWP biasanya dia itu dipending, dipending suruh bikin. Jadi kita kerjanya mundur lagi. Lulus medical berarti kan langsung training. Nah itu langsung tanda tangan kontrak apa training dulu baru tanda tangan kontrak? Enggak, waktu itu training dulu Ya. Training berapa? Training 2 minggu waktu itu, 14 hari. 14 hari. Training langsung ke PT?
Iya, training langsung di PT. Training 14 hari, baru tanda tangan kontrak. Baru tanda tangan Itu pas kontrak. training ada sistem Google nggak? Ada waktu itu sih. Ada. Sekarang cuma formalitas saja ya. Iya, biasanya kalau training Enggak. formalitas. Ada Tetap yang dinilai ya? lagi tetap dinilai lagi kesiapannya bekerja, Heeh. Attitude. etikanya kan. Kontrak berapa? Kontrak 1 tahun. 1 tahun. Iya. Lumayan 1 tahun. Lumayan langsung tahun. Sekarang kan pabrik banyak yang Iya. 6 bulan. Ada yang 6 bulan, 3 bulan. Syukur-syukur nggak magang kan. Iya. Ini yang Iya, magang pokoknya magang ya. inilah. Maksudnya kalau magang kan ya dari gaji aja kita Gaji magang. gaji magang gitu. Beda kalau statusnya kerja sama magang beda. Beda. Kalau kerja biasanya gaji pokok. Tapi kalau magang paling ada ya berapa persen gitu. Nah. Ada bedanya lah. Ada bedanya. sama pabrik. Ya itulah prosesnya ya. Kalau teman-teman yang lagi daftar di PT ASKI prosedurnya seperti itu ya. Tapi dia kan Arif dari Tegal nih, Ah, khususnya yang buat teman-teman yang dari Tegal nih, kalau misal ada daftar mau ke ASKI bisa daftar di BKK Tri Mandiri. BKK Mandiri gitu aja sih sebenarnya. Khususnya buat orang Tegal dan sekitarnya. Yang lain juga boleh lah. Yang lain boleh lah. Misal nih kayak dari luar daerah punya teman di Tegal, ada lowongan aja, jadi gua datang ikut aja. dong gitu. Kalau biasanya kan bukanya lewat email bisa, ngepostin bisa, itu bisa nggak di ASKI? Bisa kalau email ngepost cuma ke plan 1 ke plan Bogor, pusatnya kan di Bogor. Kalau saya kan kebetulan yang di plan baru, plan 2 yang di Cibito. Waktu itu lewat BKK semua. Jadi emang ASKI membuka plan baru, akhirnya butuh karyawan kan, buka besar-besaran. Dari Tegal juga merekrut berapa ratus waktu itu ya. Waktu itu kalau kurang lebih 500 lah, cuma yang lolos kan seleksi, seleksi yang lolos cuma 80, kurang 80. Sekarang Yang kerja ratus. sanjing. Yang masuk 80 aja. Iya, makanya yang belum kerja nih semangat belajar. Iya. Persaingan kerja kita ketat, daftar kerja kan. Cari kerja susah. Iya. Sekarang mah. Yang udah kerja juga jangan disia-siain. Kerja, kerja, lembur, sakit. Enggak. Yang penting mah kerja aja tuh. Dikasih lembur, kalau enggak ya udah libur, kita nikmatin libur gitu aja. Nah, kalau fasilitas di sono kayak sistem kerja, fasilitas sistem kerjanya gimana? Waktu pertama saya masuk sih sistem kerja masih 6 hari kerja. Jadi Oh, kan 6 hari kerja. Hari kerja masih 6 hari kerja waktu itu pas pertama gua masuk. Jadi kerja kan seminggu 40 jam ya, itu dibagi dalam 6 hari. Jadi Senin sampai Jumat 7 jam Iya. plus Sabtu 5 jam, jadi kan total 40. Kalau PT lain mungkin kan ada yang 5 hari kerja, Ya. tapi kan seharinya 8 jam, Ya. sama totalnya 40 jam. Cuma pas kemarin Februari nih ada perubahan, Sabtu libur, alhamdulillah. Jadi enak. Ya kalau pas libur agak panjang lah. Iya pas libur Sabtu Minggu ya lumayan. Lumayan. Kalau libur juga kalau pas ada liburan juga Lumayan. lumayan Sabtu Lumayan. Minggu. Jadi diganti seharinya 8 jam, harian Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Kalau ini fasilitas kayak jemputan apa pakai kendaraan pribadi gitu. Kebetulan kalau ASKI sih nggak ada jemputan, pakainya kendaraan pribadi sih, diganti sama uang transport. Kalau biasa. Berapa uang transport? Sebutin nih. Enggak apa-apa, soalnya sih dia pada tahu apa. Kira-kira aja kira-kira berapa? Kira-kira ya sekitar 25.000 lah Per hari. per hari. Lumayan lah. Lumayan lah. Ya lumayan. Kalau kita kontraknya deket-deket, Iya. nggak nyampe 25.000 buat beli bensin. Paling sehari cuma Bensin 10.000 3 hari. Ya, lah. dekat-dekatnya Makan, Kalau transportasi ya, kalau ini fasilitas buat uang makan apa dapat dapat enggak? Uang makan kalau lembur, uang makan dapatnya kalau lembur, tapi kalau nggak lembur nggak dapat, karena kita udah dapat makan dari PT. Oh, catering, Iya, kita dapat catering. Jadi kalau
dapat uang makannya tuh kalau lembur melebihi 3 jam kalau nggak salah, itu baru dapat uang makan. Berapa? Uang makan sekitar kurang lebih 14.000. 14.000 sepuasnya. Mahal mah. 14.000 sekarang beli di warteg kan lumayan. Iyalah, udah dapat enak itu. Iya. Nggak apa-apa kalau kita enak lah kalau dapat uang makan mah mending daripada nggak dapat kan. Ada juga yang ibarat kata ya nggak dapat tapi kan kita digantiin sama di catering, tetap kita mau makan kesejahteraan di pabrik lah. Ada yang double Ada. juga, pengennya sih double sih. Dapat makan dia, dapat uang makan dia Iya, kan. ada juga gitu ada. Aduh. Kalau sistem gajinya gimana? Sistem gaji sama sih UMR, ngikut Ya kan? Otomotif masuk. sektor otomotif sektor 1 ikut Kabupaten Bekasi, ikut Bekasi. Lemburan kencang nggak? Ada lumayan sih, alhamdulillah ada lah, sedikit-sedikit ada. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan untuk beli Tambahan. beras. Anjing. Emang iya sih, lemburan sebenarnya ya lumayan lah buat tambah-tambah jajan kita, buat beli ya buat tambah-tambah uang nongkrong, uang makan apa ada keperluan lain Ya buat beli sandang pangan. Iya, apalagi buat kalau bantu. kalau kita kan kuli pabrik nih ya, kerja di PT, kalau nggak lembur nggak dapat tambahan yang lain, Iya. dari yang lain. Beda kalau orang usaha dagang kan nggak kelihatan, tahu-tahu dapat banyak. Tahu-tahu minus. lu jawab jujur aja Rip, jawab jujur nih, lu kerja di ASKI nih. Ya, lu kan hampir setahun nih. Lu kerja di ASKI ada lembur gitu kan lumayan nih buat tambah-tambah kan. Lu paling gede berapa Rip kalau ada lembur gitu di ASKI? Nggak enak lah nyebutin gaji, apalagi kecil. Apa masih sama sih? Yang nonton juga masih banyak yang gajinya lebih gede. Enggak maksudnya buat bandingan aja aja. buat buat pacuan semangat. Buat semangat yang belum kerja ya. Iya. Kalau di ASKI sih paling gede ya paling waktu itu 7 sih. 7. Soalnya jarang lemburan. Soalnya masih bisa Iya. masih gitu. Gimana kata jam lembur. Apalagi plan baru, kita masih bertahap Iya. buat majuinnya. Tambah-tambah. Ya besar kecilnya kan bukan dari nominalnya, tapi Iya. tergantung cara kita mensyukuri. Asik, anjing. Ini kata-kata yang gua tunggu. Ya, kalau kita gede belum tentu cukup, kecil juga belum tentu kurang kan. Tergantung kita Tergantung mensyukurinya, kitanya, Mas. cara memanage uangnya gimana kan, ngaturnya gimana. Kalau kita gaji gede tapi boros buat foya-foya ya habis Sama juga aja. kan. Sama aja. Tergantung kitanya aja. Ada aja. Yang penting harus kontrol. Iya. Yang penting kontrol, yang penting kita merantau, ibarat kata kita mandiri. Iya. Gitu aja. Mandiri ibarat kata kita bisa makan di sini, bisa bantu orang tua gitu aja sih. Selalu. Iya. Kalau THR ada nggak? THR THR ada ya, pastinya. tunjangan hari raya. THR ada. pasti ada. Di sana berapa kali? Biasanya kan tiap PT kebijakannya kan Iya, beda-beda. Kalau THR sih umumnya PT Astra lah. Itu kan keluarga Astra Iya. ya. Mungkin kebanyakan udah pada tahu lah. Iya, wes selalu sih. Satu kali Sebutin aja. paling satu kali gepek. Satu kali gaji pokok. Kan lumayan. Kita lebaran bawa duit segitu kan lumayan lah. Iya. Dapat THR, Dapat gaji. dapat gaji. Ya, biasanya juga ini bonus. Bonus. Kalau Astra biasanya bonusnya gede. Ya, umum lah. Balik lagi aja tergantung Tapi kitanya aja. kalau bonus bareng. Bonus Sama enggak, THR, kalau sama bonus akhir tahun. Desember akhir tahun. Oh, akhir tahun. Nah, ini kebijakan beda-beda. Berapa kali? Tergantung sih, kalau di kita nih ASKI kalau kontrak pertama 1 kali, kalau kontrak kedua 1,5 kali. 1,5. Lumayan lah. Ya, Tahun baru kita balik lumayan udah segitu. lagi, apalagi bujangan udah megang duit segitu kan ngapain, buat apa sih, udah lebih-lebih itu. Balik kampung nih. Kalau bonus gitu kan ibarat kata. Lumayan lah. Gagah banget ya. Kita mau main juga pede lah, enaknya Pede. kerja begitu. Kalau dari iya, kalau nongkrong enak. Nongkrong enak, mau main juga enak. Kemana Kalau aja. kita posisi belum kerja kan, aduh boro-boro ada yang ngajak main, kita mau main aja keluar juga nggak pede. Aduh, kayak takut lah pokoknya kalau belum kerja mah. Ya itu kalau di sono kan udah
hampir 1 tahun. Iya. Susah enaknya kerja di ASKI apa? Ya banyak sih susah senangnya kerja mah. Tapi kebanyakan baca kontrak ya, Kebanyakan masih kontrak soalnya kan plan Plan baru dia baru. utamain anak-anak yang masih fresh graduate yang Baru baru lulus. lulus, yang stamina-nya juga masih fresh lah. fresh intinya lah. Kalau susahnya apa? Susahnya sih, aduh, ya kita bilang susahnya aja ya, baru senangnya, jangan senang dulu baru susah. Iya ya. Itu susah dulu baru Iya enak. lah, susah-susah dulu baru senang nih. Kalau susahnya apa? Kalau susahnya sih ya paling kalau ngadepin yang partner kerja yang kurang enak atau kurang pro sih itu mah biasa tergantung Tergantung kitanya sih kalau itu. Terus kalau enaknya apa? Kalau enaknya sih ya dapat pengalaman baru, dapat teman baru juga iya, terus dapat gaji lah. Ya, iya. Paling enak mah dapat gaji. Masa ya kita kerja kayak digaji? Apalagi dapat bonus ya. Tergantung cara kita nikmatinya balik lagi kan. Balik lagi. Paling enak pokoknya dapat pengalaman baru, teman baru sih yang paling berharga kan. Apalagi kita di sini kan merantau jauh dari keluarga kan. Kalau bukan teman siapa lagi kan yang mau bantu, yang mau nolongin kalau ada apa-apa kan. Makanya pesan saya nih care aja sama teman-teman kerja gitu kan, jangan sampai ada yang selek apa Gimana apa ada problem? iya, ada problem. Terutama kan kita bisa saling bantu kalau dia ngirim tanggal 2. Ya istilahnya simpan pinjam. Lu kalau sekarang pasti gini. Kalau Trip, lu tahu kan gua kagak pernah WA terus tiba-tiba WA di tanggal segini. Iya, berapa nomor rekening kirim aja. Kalau gua sih biasanya rep lu kalau ada yang mau Pinjam, sih ya akhir bulan kan rep lu ada nggak apaan biasa dana ya udah ke kontrakan aja ada ya enggak sih nangis bareng aja lah. Kalau kayak gini lah. Kalau orang Jawa Datang ke kontrakan datang nih ke kontrakan nih. ngobrol Trip, saya trip. Rokok trip. Ya. Gini biasanya di tangan lihat di tangan nih. Iya. Jadi gini trip. Itu orang Jawa. kodenya Gue juga. umum lah ya. Umum lah kalau gitu mah. Biasa lah kalau Ya. kita nggak punya kalau nggak minjem masa iya sih kita nggak makan kan. Tapi tetap ada. Kita teman-teman banyak, yang penting teman baik. Apa banyakin teman aja. Gitu aja. kalau tips buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan biar cepet dapat kerjaan apa? Menurut lu aja apa nih? Yang Tipsnya nih buat teman-teman. lagi nyari nih yang Lagi nyari kerja nih tipsnya sih ya Mungkin baru lulus gitu. tetap semangat, belajar dari kesalahan, jangan nyerah lah. Kebanyakan kan kalau daftar perusahaan nih gagal sekali, Nyerah. malas nyerah. Ya jangan gitu kan. Terus jangan selalu apa ya ngandelin temen juga. Kadang mau daftar sendirian, Ya. malas nggak ada temennya gitu kan. Ya Oh, oke iya. lah ada temennya buat semangat. Tapi kalau temen nggak ada kan kita tetap harus jalan Usaha sendiri, sendiri, kan, usaha sendiri. tetap kan. aja kita sendiri dari diri kita sendiri. Terus belajar dari kesalahan. Kalau misalnya kita gagal di proses apa kita pelajari lagi. Terus ya jangan lupa yang paling utama juga minta doa sama orang tua kan. Siomin. Itu jawaban para ya buat nyari kerja. Kebanyakan. Banyak Iya. pribadi lah pribadi. Paling utama kunci orang Kunci tua. utama tuh orang tua, restu lah. Lebih utamanya sih restu dari orang tua. Nah ini buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan ya. Kalau tips buat biasanya kan yaitu banyak yang gagal di psikotes, wawancara, medikal. Tip-tip lah dari lu buat teman-teman nih apa? Mungkin dari psikotes dulu kali ya. Psikotes nih dulu ya. Trik Kalau lu. psikotes yang penting fokus. Kita kan ada yang kadang ada yang dengerin dari HRD nih pertanyaan yang dengerin itu fokus. Kadang juga jebak jangan jawab dulu sebelum pertanyaan itu selesai. Iya. Kebanyakan kita nebak pertanyaan belum selesai kita ngisi akhirnya ternyata salah. Gampangin. Itu kalau psikotes. Terus iya dengerin. Terus yang penting kalau psikotes apalagi kalau yang gambar nih, yang gambar itu kan tesnya ngelihatnya dari tim psikolog itu kan coretan tangan. Jadi coretan tangan jangan sampai ditebelin, jangan sampai ada yang salah. Jadi kita nyoret sekali harus langsung jadi. Soalnya kalau
psikolog kan Melihatnya. melihatnya coretan tangan pertama, jadi Iya. menandakan orangnya jujur, konsisten apa enggak, rapih apa rapi enggak. apa enggak. Itu kalau buat psikotes. Iya psikotes. Kalau buat wawancara mungkin ada tipe Kalau wawancara sih yang penting sikap ya, etika, terus mata juga ngaruh, jangan sampai mata kemana-mana ya tiba-tiba, apalagi yang ngetes cewek kan. Enggak. Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Lihat mata saya. Iya bu, iya bu. Iya sambil nunduk ya. Anjing. Aduh. Itu kalau buat wawancara paling gitu doang gitu. Wawancara yang penting sikap sama mata, terus jawabannya juga harus konsisten. Jawaban jangan tadi pas dijawab biasanya pertanyaan kan jebakan nih. Iya. Biasanya Diputer-puterin iya, kita kan. diputer kita pertanyaan jebakan. Pas pertama jawabannya A, giliran diputer lagi ditanya lagi jawabannya B, itu kan nggak konsisten juga. Terus harus percaya diri, yang utama sih percaya diri. Kalau Soalnya wawancara kan, nih. iya, soalnya kan gimana orang lain mau percaya sama kita aja nggak percaya Percaya. sama diri kita sendiri kan. Ya benar. Emang benar. Iya, kurang lebih ya gitulah. Itu sih menurut saya setahunya saya aja. Kalau barangkali salah apa ada yang lain nambahin, Boleh. ada yang komen, Tambahin komentar di bawah ini. Kan pengalaman Iya, Beda-beda. Ada yang persepsinya orang, pendapatnya orang kan beda-beda. Ada yang Iya, benar. ngomong gini, ada yang ngomong gitu kan. Terus wawancara. Kalau buat medical. Kalau mau medical sarannya yang penting jaga kesehatan, jangan begadang, banyakin minum air putih, jangan capek. Kalau capek juga kadang ngaruh kan di tensi darah, ngaruh, rendah. rendah apa tinggi ya itu sih, jangan begadang ya, jaga kesehatan. Sementara kalau yang biasanya mungkin nggak tahan, biasanya pengen begadang gitu kan, tahan dulu lah semalam ya. royal tahan dulu lolos. di masa depan kita biar MCU lolos. Udah tahap akhir soalnya kalau MCU kan Iya, sayang iya, banget kalau sayang. gagal kan. Lemes cuy. Sakit. Sakitnya Udah bisa di tahap akhir. apa kok ini ujung pala sakitnya anjing kalau gagal lolos di MCU Wow, tahap MCU. akhir selangkah lagi. Aduh. sakit Gagal. men. Ya tapi ya jangan putus asa sih kalau gagal, Iya. itu nggak apa-apa. Buat yang penting kalau gagal buat Pengalaman buat belajar. belajar. Berarti kita introspeksi diri kita nih, kita salahnya Iya, di salahnya di mana nih? ini soal Kurangnya MCU apa wawancara Iya. psikotes kan kita bisa nilai sendiri. ya itu kan proses-prosesnya ya, proses-prosesnya Masuk masuk kerja, terus tipsnya juga. Kalau pribadi lu nih, Iya. suka dukanya di perantauan apa? Suka dukanya sih apa jadi suka dulu apa duka dulu nih? Ntar suka Duka dulu aja deh. Duka Duka dulu baru suka-suka. ya. duga Kalau duka sih paling gak enak kalau sakit ya. Kalau sakit kan kita di perantauan sendirian, gak ada yang ngurusin kan. Itu paling gak enak banget kalau sakit di perantauan. pengennya biasanya diurusin sama orang tua. Kalau di rumah kan mending. Terus yang kedua dukanya ya itu juga kangen sama orang tua kan, jauh dari orang tua, kerja pengen pulang. Mau kampung kita nunggu libur, kadang Iya. libur cuma 2 hari buat balik kampung Iya. kan. Buat perjalanan aja. Tegal berapa jam, Bib? Tegal kalau naik bis tol sih 4 jam 5 jam lah kalau nggak Ya macet. kan lumayan. Ya mungkin kangen orang tua, tapi namanya kangen mah nggak bisa ditahan. Kita balik aja. Yang penting kita ketemu orang tua. Yang penting pas libur, Yang jangan penting pasti bolos, jangan. SKD nih. jangan pakai surat sakti nih. Jangan pakai surat sakti nih, Jangan. trik-trik nih. Jangan dicontoh lah. Walaupun kangen kita tetap kerja, harus kerja, kita Konsisten. kewajiban kan, apalagi kita udah terikat kontrak, nyari kerja susah, manfaatin. Siapa tahu ada peluang. Ya, walaupun kita kangen juga kan ada waktunya juga Ada waktu. kan. Emang berat sih, ya itu dukanya kan Perantau. jauh dari orang tua, apalagi kalau sakit kan. Ingat orang tua. Apalagi kalau ya itu kurang makan juga sih. Masa hiburan kan bisa, yang penting kita bisa nanganinya ya, Iya. bisa menanganinya kan. Sekarang lu di perantauan Sukanya ya kenal banyak teman baru. dari berbagai daerah gitu. Iya. Jadi kita jadi tahu orang dari sini, Karakternya karakternya apa, apa. dari kota ini kan banyak lah pokoknya. Terus kita juga kenal dunia luar kan, nggak di kampung, wawasannya juga kita akhirnya luas. Wawasannya luas. Lu yang temen nongki, yoi.
tempat-tempat yang enak lah, asik buat nongkrong. Terus ya itu ajang pencarian jodoh juga. Anjay. Tapi walaupun gua merantau nih, dapat jodohnya tetap sekampung sama gua. Jodoh mah nggak kemana cuy. Yoi. Anjing. Jodoh mah nggak kemana, tapi saingannya di mana-mana. Emang bener bangsat. Kalau buat kedepannya, kita kan kayak kita pekerja lulusan SMK, terpaut kontrak. Kedepannya kepengen kerja di PT terus atau Ada niatan usaha pribadi lu? Kalau pribadi sih pengennya gua tetap kerja di pabrik ya, Kalau tapi bisa. punya sampingan usaha, cuma yang handle orang lain. Jadi kita tetap jadi kita tetap kerja, tapi Kita punya punya usaha buat sampingan, tapi yang handle orang lain kan bukan lapangan pekerjaan juga buat orang lain kan. Mungkin kayak misal contoh kecil kayak kita kerja nih, booking kita usaha gitu ya. Iya. Usaha warung apa gimana kan lumayan buat tambah-tambah men. Nah ini di Tegal, terkenal banget ya. Kenal banget khasnya ya. Warteg. Yo, warteg lu nggak ada usaha. Warteg Nggak ada pikiran buat buka itu warung Di sini kan laku banget ya. udah banyak sih, terus Saingan. harus kalau warteg itu repot. Repotnya? Repotnya kan kita nyiapin belanja, Iya. orang-orangnya juga kan, apalagi anak-anak sekarang jarang ada yang mau kan. Iya. Misalnya nyari orang, kita buka warteg nih, ikut warteg yuk, yang misalnya yang masak apa yang ladenin itu pembeli Pembeli, kan. ya. Iya, paling orang-orang tua juga udah jarang yang mau, susah nyari Susah karyawannya, Susah nyari buat bantuinnya. iya modalnya juga, Modal juga gede ya kalau ada. modalnya juga, terus saingan juga kan berat lah. Udah banyak sekarang kalau di warteg. Tapi namanya usaha mah. Iya, Yang penting kita benar. tetap ya pokoknya nggak ada yang tahu rezeki kita. Iya. Yang penting kita tetap usaha, berdoa. Yang ketiga ya orang dalam. Cek dari gue itu. Tempat duit lah. Orang dalam doang nggak ada duit. Ada tambah lagi keempat orang duit anjir. Terus ini Rit, tanya terakhir nih buat lo nih. Lo pengennya nikah muda apa lu ada target lu mau nikah umur berapa gitu buat Gue kedepannya? sih pengennya nikah secepatnya. Cepatnya ya. Kalau ada jodohnya. Iya. Udah ada ya? Kebetulan udah ada. Udah doi. Jadi kalau secepatnya, kalau ada rezeki ya berarti sekarang nikah ya berarti nikah muda. Kalau Besok belum belum ada sekarang. misalnya besok terus kebetulan umur udah tua ya berarti nikah tua. Cuma kan yang niatnya secepatnya, nggak tahu mau Secepatnya. nikah muda Pokoknya apa pengen tua. secepatnya gitu. Pokoknya secepatnya. Ini jawaban terbaru nih. Baru ada jawaban gini. Nikah kapan? Secepatnya. Niat baik kan ya Iya secepatnya bener. aja. Bener pribadi ya. Banyak ya yang ditanyain. Lu mau nikah kapan? Banyak nih yang nanya kan. Lu mau nikah kapan? Besok lah kalau udah siap gitu. Terus ada juga yang besok lah kalau umur gue target umur Iya, gitu. ada Ada juga juga. terus tergantung kita. Cuma kan ya namanya orang kan beda-beda. Iya. Kalau si Arif kan nikah Pokoknya kapan? secepatnya. Secepatnya aja. Yang penting ada jodohnya, ada dananya, ada restu dari orang tua, ya udah nikah aja. Ada lagi satu. Apa? Nikah kapan? Besok. Kalau nggak bangun kesiangan. Nikah kapan? Besok lah kalau jemuran udah kering. Oke sih mungkin itu aja ya. Oke, gitu aja sih. Makasih nih buat nyempetin waktu buat Sama-sama, kesini, gua juga buat makasih. ngobrol santai buat teman-teman nih yang mungkin mau bagi-bagi cerita, mau bagi-bagi pengalaman tentang dunia. Ya kalau kita kan nyadarin ya kita dari kelas menengah ke bawah, mungkin kayak kita buat di industri lah pengalaman sharing-sharing buat teman-teman aja yang lain gitu. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Tapi gua ngucapin thank you nih udah Sama-sama udah Mau nyempetin lah waktu. buat sharing-sharing ke teman-teman. Udah datang nih mampir nih ke apa sih ini namanya? Bikin channel. Enggak, maksudnya ini apa nih? Mini base camp anjing. Enggak sih, ini maksudnya apa ya? Dibilang studio Ya, bukan. buat tongkrongan aja Buat lah. nongkrong lah, siapa Kita aja ngobrol asik. aja, sharing-sharing. Kalau mau gabung nih, Nah, kita nggak mandang, kita nggak mandang tuh cowok, kita nggak mandang cewek, kita nggak mandang tuh
orang nakal, mau ibarat kata Alim. bener alim apa gimana, kita enggak, kita enjoy slow. Pokoknya kalau mau bagi-bagi sharing datang aja, hubungin kontak di bawah ini. Oke ya, tutup aja ya. Tutup aja. Paling gitu doang sih Depen. Thank you nih. Sama-sama. Corona. Tetap social distancing, kita juga jaga jarak nih. Oh ya, tapi kita juga udah ini, kita jaga jarak, kita steril, Jadi ya. masuk juga cuci tangan, Kita cuci tangan. Semua yang penting kita jaga kesehatan, stay di rumah juga aja di sih. rumah, kalau nggak penting-penting amat jangan keluar. Tapi lebih enakan jangan sih. bandel. Iya, tapi lebih enakan sih stay with you. Oke sih, gitu aja sih ya. Pokoknya jangan lupa lah like, comment, subscribe channel ini. Itu aja sih. Kita tutup ya. Tutup mulu katanya. Bye. Bye.